pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan tentunya. Kita berada di minggu pagi hari ini. Semua karena kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Saudaraku, hari Minggu ini kita berada di Hari Raya Paskah. Puji Tuhan, kemarin hari Jumat kita sudah memperingati kematian dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini kita memperingati kebangkitannya. Saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat berbahagia, sangat bersuka cita karena hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Karena Yesus Kristus Tuhan kita tidak hanya mati, tetapi Dia sudah bangkit. Haleluya. Dia memang mati, tetapi Dia bangkit. Dan hari ini saudaraku, kita memperingati kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sehubungan dengan dimana kita memperingati Hari Raya Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Hari ini spesial sekali kita merayakan kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang bertema atau berjudulkan kebangkitan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus maksud saya, adalah bukti rencana Allah yang agung dan mulia. Haleluya. Terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 15, mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca ayat-ayat ini saudaraku. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 saja. Kita baca ayat ini dan nanti kita akan lompat atau kita akan beralih kepada pembacaan yang lain, yaitu dalam Injil Matius pasal 28. Puji Tuhan. Ayat yang ke-12 1 Korintus pasal 15, demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Kita lompat dalam pembacaan Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.
dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah membaca beberapa ayat dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik dari suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, bahkan Injil Matius pasal 28 ayat 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita menemukan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana peristiwa besar terjadi. Yesus yang 3 hari 3 malam ada di kubur, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di hari yang ketiga dia bangkit daripada kematiannya. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mati, tetapi Tuhan Yesus Kristus itu juga bangkit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia telah hidup, saudaraku. Dia mati dan dia hidup. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ada beberapa tujuan yang dia lakukan, yang dia kerjakan ketika dia datang ke dalam dunia ini. Tentu yang pertama yang kita ketahui, dia datang ke dunia ini untuk melayani kita. Itu sebabnya Yesus berkata, "Bukan kamu yang lebih dahulu melayani aku, tetapi akulah lebih dahulu yang melayani kamu." Dan yang kedua, tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu 3 hari kemarin kita memperingati kematiannya. Yaitu apa? Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Jadi yang pertama dia datang melayani, dan yang kedua dia mati, dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingatinya, dia bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, sekali lagi, dia bangkit dari antara orang mati. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, 40 hari lagi nanti kita akan memperingatinya, yaitu apa? Yesus naik ke sorga. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan kepada kita semua hal-hal yang Yesus kerjakan ketika dia datang ke dunia ini, yaitu membuktikan sekali lagi kepada kita bahwa inilah rencana agung, inilah rencana yang mulia yang Allah Bapa kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada siapa? Kepada manusia yang ada di dunia ini. Rasul Paulus berkata dalam suratan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, ayat yang kita sudah baca tadi. Dia berkata, "Jika Tuhan kita Yesus Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita." Rencana agung, rencana mulia yang Allah Bapa kerjakan lewat Yesus Kristus kepada kita umat manusia yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rencana yang agung, rencana yang mulia. Lewat kematian dan kebangkitannya, Rasul Paulus katakan lewat firman Allah, kalau Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Bapak Ibu, itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah rencana Allah yang agung dan mulia bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang tidak sekedar datang, dia yang tidak sekedar datang dan mati, tetapi dia mati dan bangkit dari antara kematiannya. Dan kematiannya ini memberikan kepada kita sebuah dampak yang begitu sangat luar biasa kepada kita. Dampaknya sangat besar, sangat luar biasa. Yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang adalah bukti Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Dan buktinya apa, saudaraku? Dia mau menciptakan manusia kita ini untuk juga hidup mengalami sebuah kehidupan yang bukan hanya sementara,
Kehidupan yang bukan hanya sesaat di dunia ini, tapi kehidupan itu kehidupan yang kekal. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, Allah mau menjadikan kita manusia untuk mengalami sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu Allah menghendaki kepada kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa di dalam kekekalan, tetapi mengalami kehidupan di dalam kekekalan. Lewat kematian dan kebangkitannya, hari ini yang kita peringati kebangkitannya. Kristus bangkit dari antara orang mati. Kristus mau membuat kita untuk kita menjadikan manusia yang memiliki sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Tidak hanya hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi hidup kekal di dalam kerajaan surga. Hidup di dunia ini hidup yang sementara. Hidup yang di dunia ini hidup yang dibatasi dengan waktu. Hanya sementara, hanya sedikit waktu saja. Kita dibatasi dengan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita di dunia kita tidak lama, tetapi dengan kebangkitan daripada Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus Yesus mau membuat hidup kita untuk kita hidup mengalami kehidupan di dalam kekekalan. Rasul Petrus dalam suratnya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dia berkata, Tuhan kita tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Tidak ada yang binasa. Artinya mengalami sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang saya katakan tadi, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia punya tujuan, dan tujuannya luar biasa, yaitu dia melayani kita. Dia mati, dia bangkit dari antara kematian, dan dia naik ke sorga. Dan dia mau membuat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian tidak hidup sementara di dunia ini, hidup dan mati, tetapi dia mau menjadikan kita untuk menikmati hidup di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat dan melakukan ini kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa rencana agung, rencana mulia yang Bapa kerjakan lewat Yesus Kristus datang ke dunia ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kematian, tetapi kita akan mengalami sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini menjadi perenungan kita bersama, apa yang dapat kita buat, apa yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini melayani, mati dan bangkit naik, dan dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita dalam kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus dalam suratan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 dia berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, karena Yesus sudah datang ke dunia ini lebih dahulu melayani kita, dan dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dia sudah bangkit, dia mengalahkan kematian, dia hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh kehidupannya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tadi, dia menjadikan kita untuk mengalami sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Itu sebabnya mari melayanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Korintus dan ingatkan kepada kita semua lewat firman Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau mengajak kita jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Marilah kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dia sudah mati, tetapi dia bangkit.
Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita harus memberitakan Injil Kristus Tuhan. Kita harus memberitakan firman Allah, karena Dia tidak hanya mati, tetapi Dia sudah bangkit. Matius pasal 28, ajakan daripada Tuhan Yesus di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dia berkata, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita harus memiliki semangat yang kuat, yang teguh untuk memberitakan firman Allah kepada siapa saja, supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Yang keempat, saudaraku, lewat peristiwa di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita harus setia sampai mati. Kita harus setia sampai akhir, saudaraku. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadaku mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, setialah sampai mati. Kristus sudah bangkit. Kita harus setia kepada Dia sampai mati, karena firman Tuhan berkata ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku, apa yang Bapa buat, apa yang Allah buat bagi kehidupan kita lewat Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat luar biasa, adalah sesuatu yang sangat mulia, adalah sesuatu yang sangat agung, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tidak hanya melayani kita, Dia tidak hanya mati dan sekali salib, tetapi Dia bangkit daripada kematian, dan kebangkitannya dari kematian itu memberikan kepada kita dampak yang sangat luar biasa, yaitu kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, tidak di dunia ini tetapi di dalam kerajaan surga. Hidup kekal dalam kerajaan surga, karena Yesus sudah bangkit daripada kematian. Dia sudah hidup dan Dia akan membuat kita hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, kita yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita sekali lagi, yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik. Yang kedua, mari kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus memberitakan Injil. Yang ketiga, kepada siapa saja. Dan yang keempat, marilah kita setia sampai akhir. Sampai kita mati, kita setia. Maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini, saudaraku, di mana kita memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati anugerah kemurahan, kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat Hari Raya Paskah. Haleluya, haleluya, amin. Ku naikkan syukurku.